Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU, yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, tak lupa pada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah kudrah irodahnya kita pada saat ini dapat bermuwajahah, bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tidak bisa berjabat tangan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari Allah kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memanjangkan umur kita, sehat jasmani, afiat rohani, diberkahkan rezeki milik kita, dan juga kita selalu berada dalam ridho dan hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni manusia paling sempurna amal dan ibadahnya serta akhlaknya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk kepada hari ke-9 di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika di bulan suci Ramadan, siapapun akan hafal tanggal dan bulan Hijriah. Maka kalau ditanya hari apa sekarang, hari Sabtu, tanggal berapa? Tanggal 9 Ramadan. Nah, setelah lepas Ramadan berlalu, kemudian Idul Fitri, beberapa hari setelah Idul Fitri, maka ditanya lagi, tanggal berapa sekarang? Syawal ya. Maka kebanyakan dari kita tidak tahu dan lupa karena tidak mengingatnya. Nah, ini kenapa? Salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan adalah hal yang terkecil, kita bisa mengingat tanggal dan bulan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena yang pertama, ada yang kita tunggu-tunggu. Yang pertama, ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kita menunggu berbuka puasa. Kemudian kita menunggu hari-hari, yaitu hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Kita menghitung berapa hari lagi menuju ke sana. Maka tidak heran setiap orang, bahkan anak sampai orang tua pun, dia akan ingat terus dengan hari-hari di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, bagaimana kita bersikap menghadapi bulan suci Ramadan? Rahasianya di sini. Orang itu berbagai macam cara, berbagai macam sikap menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada orang yang menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah dengan sikap dan perilaku yang biasa-biasa saja. Dia tidak merasa bangga, dia tidak merasa senang dan sebagainya, biasa saja. Melaksanakan puasa biasa, melaksanakan ibadah yang lainnya biasa. Kemudian yang kedua, ada orang yang merasa risih atau merasa tidak menyenangkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia merasa terkekang, tidak bebas makan di siang hari, tidak bebas minum di siang hari, tidak bebas bergaul di siang hari. Kemudian juga dia di siang hari harus menghormati orang yang berpuasa seandainya dia tidak berpuasa. Risih. Bahkan dia adalah seorang Islam sekalipun. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bersikap menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah dengan hati yang sangat gembira, hati yang sangat senang dan bahagia. Nah, maka dari tiga sikap tersebut kita harus mengambil salah satunya. Sebelum menghadapi Ramadan, bagaimana seharusnya sikap hati kita? Maka hati kita sejujurnya harus taat dan patuh terhadap apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim.
man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa ketika dia akan masuk di bulan suci Ramadan hatinya bergembira bahagia, maka apa jaminan Allah? Orang tersebut haram untuk masuk ke dalam berbagai macam neraka. Artinya bagaimana? Ketika dia haram masuk ke dalam neraka, maka dia halal masuk surga. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana ini? Baru sikap saja, kita belum masuk bulan suci Ramadan, belum melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, keutamaannya sudah ada dari sebelum bulan suci Ramadan dengan sikap kita yang bahagia, senang akan masuk bulan Ramadan. Itulah poin yang pertama, bagaimana keutamaan dan kehebatannya bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah, baik, selanjutnya kita akan mengupas tuntas secara singkat hadis Rasulullah SAW yang berisi tentang bagaimana keutamaan dan kehebatan di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, seandainya tahu umatku apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau, maka mereka itu berharap antakuna sanata, dalam bulan seluruh tahun itu Ramadan, mereka akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Setelah Ramadan ingin Ramadan lagi, ingin Ramadan lagi. Kenapa? Karena kalau dia tahu kehebatan dan keutamaan apa yang ada dalam bulan suci Ramadan. Ada anak kecil yang mendengar seperti itu. Lah, kenapa? Kalau terus-terusan Ramadan lagi, kapan lebarannya? Namanya juga anak kecil. Maka hadis selanjutnya, matan selanjutnya, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Maka di bulan suci Ramadan ini setiap kebaikan, sesungguhnya setiap kebaikan itu dikumpulkan. Bagaimana tidak? Yuk mari kita lihat. Diamnya orang yang sedang saum di bulan suci Ramadan, maka dianggap membaca tasbih. Orang yang melaksanakan ibadah sunat di bulan suci Ramadan, maka diberikan pahala ibadah wajib. Orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, maka berlipat ganda Allah berikan kepada orang tersebut. Luar biasa, berkumpul semua kebaikan. Yang asalnya tidur, hanya tidur biasa. Bahkan ada hadis walaupun dhaif, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah. Artinya daripada dia bersikap, berperilaku atau berbicara yang akan mengotori pahala puasa, misalkan menggunjing, bersikap tidak baik, berperilaku tidak baik, itu lebih baik tidur daripada melakukan hal-hal seperti itu. Maka seluruh kebaikan-kebaikan ini Allah kumpulkan di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun. Setiap ketaatan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan saum, kita melaksanakan salat 5 waktu, tahajud, duha, tadarus Al-Qur'an, sedekah, infak dan lain sebagainya. Maka janji Allah di bulan suci Ramadan ini adalah Allah akan kabul. Bahkan sebaik-baiknya orang yang bersedekah itu adalah sedekahnya di bulan suci Ramadan. Maka dikumpulkan kebaikan, kemudian ketaatan oleh Allah pun akan dikabulkan. Kapan lagi? Yuk, mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Matan hadis selanjutnya berbicara wadda'awati mustajabatun. Maka setiap doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini mustajabatun, akan dikabulkan, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu perlombaan yang harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah silahkan kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan yang baik, kalian punya maksud apapun, percayalah berdoa di bulan suci Ramadan adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ingat rahasianya. Kapan?
yang paling mustajab di bulan Ramadan? Yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Itulah waktu yang disibukkan kita dengan kolak pisang, dengan es kelapa, dengan karoket bala-bala dan sebagainya. Padahal disitulah waktu ketika kita akan lebih dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian para ulama hanya membatalkan saja sedikit. Setelah itu mereka berdoa sebanyak-banyaknya ketika berbuka puasa. Maka disitulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita berlomba-lomba untuk terus berdoa kepada Allah, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk guru-guru kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk negara dan bangsa kita agar lebih baik, selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dalam hadis tersebut, wadzunuba maghfuratun, maka dosa-dosa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu akan diampuni. Siapa? Bagi yang meminta ampun kepada Allah dan yakin di bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan pengampunan, di mana kita banyak dosa selama 11 bulan ini. Maka leburlah di bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Tingkatkan ibadah kita. Wajibnya jangan dilupakan. Kemudian sunnahnya, ibadah sholat tarawih, sedekah, tadarus, Al-Quran dan sebagainya tingkatkan. Kemudian senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah ampunan Allah akan turun kepada kita. Dan ketika selesai Ramadan, ketika Ramadan berlalu, disitulah kita kembali kepada Idul Fitri. Artinya dosa-dosa kita sudah kita gempur dengan amalan kebaikan kita, amalan wajib, amalan sunnah, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dengan meminta ampun kepada Allah, akhirnya Idul Fitri kita menuju kemenangan seperti kayaumi waladatu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu makna yang sesungguhnya bulan ampun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Baik, dalam matan hadis tersebut yang terakhir adalah wal jannata mushtaqatul lahum. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan bulan saum di bulan suci Ramadan, wal jannata mushtaqatan, subhanallah. Ini sungguh merinding kalau berbicara seperti ini. Surga merindukan orang-orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Betapa tidak kita kangen sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tidak ketemu dengan orang tua kita. Kita sungguh rindu. Kita tidak bertemu dengan teman kita sudah selama sebulan lebih. Kita sungguh rindu. Tapi Masya Allah, kita orang yang melaksanakan saum imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan, maka yang merindukan kita adalah surga Allah. Surga itu adalah tempat penuhnya kenikmatan, di mana adalah pusatnya segala kebahagiaan, pusatnya segala keindahan. Itulah surga. Dan merindukan bagi orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Artinya kita melaksanakan puasa Ramadan, saum Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, kemudian menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, agar kita tidak tergolong puasa orang-orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi nol nilai saum di mata Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberi kekuatan, diberi rahmat, berkah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan saum di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa menurunkan keberkahan kepada kita, panjang umur kita, sehat jasmani, afiat rohani kepada kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan juga diberkahkan rezeki yang halal dan berkah untuk bekal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selain bisa berkumpul di dunia, kita juga bisa berkumpul di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.